Om Swastiastu, umat sedharma sani tresna sihin ida panita empu agra dwijananda. Mari kita hening sejenak berdoa semoga ida Sang Hyang Haji Saraswati ledang micayang pamargi sane rahayu serta melindungi kita semuanya. Om Hanubadrah Krastawayantu Wiswata. Om Sang Hyang Saraswati Dipta Yanamah Swaha. Semoga pemikiran-pemikiran yang baik datang dari segala penjuru atas bimbingan dari Ida Sang Hyang Haji Saraswati. Umat sedharma, Ri Pelengan Mangkin pada kesempatan ini selangkah lagi kita akan menghadapi Hari Raya I Sakewarsa 1945. Maka dari itu, Lugrayang empu menyampaikan melasti pinake bantang carita pada kesempatan ini. Nah, pimawenan, karena kita sadar bahwa jarang sekali para elit-elit agama untuk menyobiahkan berkaitan dengan melasti. Untuk itu, Lugrayang mari kita simak bersama dumugi wenten pi kenoh nyane. Ngiring kawitin. Sejauh ini yang kita kenal adalah melasti. Seolah-olah itu adalah kegiatan tunggal yang kita lakukan. Namun sesungguhnya di sini ada 3 rangkaian acara yang kita lakukan, yaitu satu yang disebut dengan melis, yang kedua disebut dengan melasti yang kita kenal pada saat ini, dan yang terakhir adalah mekiyes. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan melis? Yaitu mendata umat Samian, terutama kalau di Bali biasa di Karama Desa itu masing-masing memiliki pemerajan, memiliki panti, memiliki desa pekeraman, memiliki kayangan 3. Inilah biasanya yang disebut dengan Brahman Jali. Nangiang ida betara ngaturang jagra winungung, kemudian diiring dilingihan maring Bali Panjang atau Bali Agung, dikumpulkan di sana, kita melakukan sembah bakti bersama rikala menyiapkan untuk melasti. Intinya pada kegiatan ini adalah mendekatkan diri maring Ida Sang Hyang Maha Kawya supaya kita senantiasa mendapatkan tuntunan rikala ngelaksanain mauripe ring jagat buana puniki, supaya kita mendapatkan tuntunan hidup. Itu yang utamanya dalam kegiatan melis tadi. Bakti bersama, setelah bakti bersama baru kita lanjut diteruskan dengan melasti yang kita kenal sejauh ini. Melasti ngarania. Jadi kegiatan melasti ini adalah ngiring wateking dewata-dewati make kabeh maring samudra ngicalang saru lare logo Papa Paklesa Sami, yang artinya seperti begini. Indah tesira wateking para dewata nawasanga kabeh. Kita merasti taning jagat buana. Amunahaken sarwa letuhing jagat kabeh. Ngunuraken gering sasap merana kabeh. Mantukaken saru premaning jagat kabeh. Yang utamanya adalah bagaimana kita menghilangkan penyakit-penyakit preman di masyarakat, ya istilahnya premanisme, malas berusaha, kemudian banyak lagi penyakit masyarakat. Sang nawasanga mina kadi Sang Hyang Surya Chandra Lintang teranggana, anerangin jagat buana kabeh.
Sang Hyang Chandra teranggana Vinakadipa mengalangin rikalaning wengi. Om Namastu Namo Sidem Om Indra Guru Basuki Dewarcanam Sarwo Larologo Wigeno Widasanam Yanamah Swaha. Itulah inti daripada melasti. Jadi kita bangkit, hilangkan segala kotoran dalam diri kita. Jadikanlah diri kita ini sebagai artinya nirwana. Maka sani ngelinggihin kita itu pinake sang siapa? Narayana. Ini sapunike. Nah, kemudian yang ketiga sekarang apa itu? Mekies. Angemit maka sarining amerta sanjiwani maring tengahing maring telenging samudra. Jadi inilah mengambil inti sari kehidupan di tengahin samudra yang kita artinya di sini sekaligus melestarikan alam semesta ini pinaka ciptaan yang maha kuasa yang kita sertakan di sini dengan melakukan pekelam. Di samping itu kita akan mengambil tirta sanjiwani yang artinya air tawar di tengah-tengah samudra. Apa niasa yang kita pakai di sini? Biasanya kita lakukan dengan membawa botol kosong di situ, kemudian dikasih tutup peng-peng istilahnya bahasa Bali dari sabut kelapa dengan harapan untuk mendapatkan air tawar yang kita pakai tirta. Ini sangat impossible. Tetap saja merasa asin. Namun mari kita what is behind of the activities? Apa di belakang kegiatan itu sesungguhnya? Ini adalah merupakan niasa. Segala sesuatu yang kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, selalu kita awali dengan perjuangan. Kadang-kadang dengan keringat, air mata, kadang-kadang perasaan juga ikut berkorban. Itulah kita menjalani kahuripan untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun dalam hal ini agar kita betul-betul tatas uning pinake kegiatan mengambil tirta merta sanjiwani, mari sekarang empu sampaikan ada sedikit cerita yang empu kami tak kena maring carita Mahabharata. Dalam kegiatan Mahabharata ada di situ perguruan-perguruan yang menjadi satu antara Kaurawa dan Pandawa, di mana Sang Resi Agung Resi Dorna sebagai guru tunggal. Nah, kemudian dalam tengah-tengah semesteran, artinya dalam kegiatan tengah-tengah belajar, adalah bisikan bagaimana sekarang murid yang gentleman kita tugaskan untuk mengambil tirta amerta sanjiwani maring telengin segara. Siapa murid gentleman itu? Tiada lain adalah Bimasena gitu, atau Werkudara. Ketika pada saat itu mendapatkan bisikan Werkudara dipanggil bahwa mendapatkan tugas mulia dari sang guru, merasa banggalah, saya the best of the student, the best of the mahasiswa pada saat itu, merasa kehormatannya diangkat untuk mengambil tirta amerta sanjiwani. Namun sesungguhnya Bimasena itu tidak tahu apa-apa tentang tirta amerta sanjiwani itu, karena dia merasa diangkat dirinya menjadi murid istimewa. Maka tanpa basa-basi bleng berangkatlah dia ke tengahing segara tanpa persiapan apa-apa.
Sesungguhnya ini tiada lain bisikan dari sang, siapa namanya? Asakuni bersama Kurawa. Sebenarnya ingin meniadakan, mengenyahkan sang Bimasena dari Pandawa, karena sadar mereka the big power, the big enemy dalam Pandawa itu adalah Bima. Kalau sudah Bima yang hilang, maka yang lain itu CGT, Cini Gaeto, begitu kira-kira maksudnya seperti itu. Maka disitulah ditugaskan Werkudara untuk bertugas seperti itu dengan ultimatum, kalau belum berhasil jangan pernah kembali. Ini kan sama artinya menghilangkan itu. Gelisang satu enggal. Artinya mari kita persingkat perjalanannya. Pegang saran pejalane pangenggalan. Akhirnya makening mangkin rauh ring tepi sirik. Sampailah Bimasena itu di pinggir samudra laut atau samudra tanpa tepi. Di situ baru bingung, apa yang saya lakukan di sini? Di tengahin segara saya tidak bisa berenang, perahu tidak ada, sama saya mencari mati di sini. Kira-kira seperti begitulah pikirannya. Akhirnya apa? Menyatukan. Kita sang catur sanak. Kalimu pancer, manunggal tesirering ragan tetui. Begitulah pengacepnya sang Bimasena itu. Tahu-tahu ada raksasa yang maha besar, hitam kotor, datang mendekati Bimasena. Hei Bima, ngapain kamu kesini? Akulah penjaga samudra yang tak bertepi ini. Karena apa? Samudra ini adalah sumber kehidupan. Tidak akan pernah habis dinikmati oleh seluruh penduduk di muka bumi ini. Tetapi tidak akan pernah cukup menghidupi hanya satu orang pun bila orang tersebut adalah serakah yang merajai dirinya. Itulah sesungguhnya terjadi pada dirimu. Marahlah Bimasena itu karena merasa seolah-olah dia istilahnya serakah begitu, langsung diajak bergulat dalam pewayangan luar biasa sampai begitu yuda atau istilahnya perkelahian terjadi. Akhirnya mengalahlah sang yang namanya raksasa pertama itu, sang Buta Bangke Arania. Siapa sesungguhnya sang Buta Bangke itu? Raja penjaga samudra itu tiada lain, Buta ngaran gelap, Bangke ngaran gulita. Jadi gelap gulita. Apa yang dimaksudkan gelap gulita di sini adalah ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa dibekali ilmu pengetahuan. Keuruhan luir senjata, neda di perabotan sai. Itu yang tidak dimiliki oleh sang Werkudara. Mau ke tengahin laut berenang tidak bisa, perahu tidak ada, ngapain? Maka dari itu ketika di situ bisikan dari kanan, siapa yang di kanan? Eling punika sang Catursana. Hei, kamu harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu adalah gelap, itu yang namanya pancaklesa. Apa yang disebut pancaklesa? Awidya, kebodohan. Kemudian asmita, raga, dwesa, dan yang terakhir adalah abiniwesa, rasa takut yang berbeda. Tetapi kamu tidak memiliki rasa takut, Bima. Ayo maju, aku berikan jalan kamu untuk maju. Setelah bisikan dari kanan itu datang, maka tersibaklah air laut itu sementara. Begitu melangkahkan kakinya kira-kira
baru beberapa langkah ada hambatan kedua yang luar biasa. Itu raksasa juga yang disebut dengan Nagendra. Raksasa besar berupa naga, naga indra. Naga itulah ular besar. Apa senjata pemungkas ular itu adalah kebisaan. Apa yang disebut dengan bisa? Itu adalah merupakan upas yang cara Bali. Supaya kita bisa, kita harus metaksu. Supaya kita menjadi orang yang profesional. Setelah berperang mengalahkan Nagendra tadi, bisikan dari kanan sekarang datang. Kau Bima. Sesungguhnya tidak cukup dalam hidup ini hanya pintar. Tetapi kamu harus memiliki strategi. Elingang puniki. Ingat, dalam Hindu ada yang disebut dengan agama. Agama menggariskan apa tujuan hidup kamu. Gariskan tujuan hidup kamu itu. Setelah agama ada namanya igamo. Untuk mencapai titik temu dalam tujuan itu, kamu Bima harus memiliki strategi. Tidak cukup pintar saja, harus memiliki strategi. Pada saat apa saya harus berbuat apa. Itu kira-kira. Yang terakhir berikutnya ada yang disebut dengan, setelah tadi strategi, ada yang disebut dengan ugama. Napi teknika ugama. Apa itu ugama? Ugama adalah uger sesuluh dalam hidup kita. Etika dalam negara disebut dengan regulasi. We cannot breaking of the rule. Kita tidak bisa seenaknya mencapai tujuan dengan melabrak segala aturan yang ada. Maka dari itu Bimasena, kamu sadari strategi kamu sudah salah. Ketika kamu berangkat, lupa kamu berkoordinasi dengan saudaramu. Kamu memiliki Dharma Wangsa. Kamu punya Arjuna. Adik kamu Nakula dan Sedewa. Sudahkah kamu koordinasi? Itu yang tidak kamu lakukan, Bima. Nah, itu bisikan dari kanan tadi. Kiri, kanan sudah membisiki. Nah selanjutnya, karena aku kalah, karena tenagamu luar biasa, Nyikiang sang catur sana uang kalimu pancer tadi, aku kalah di sini. Nah sekarang aku berikan kesempatan kamu untuk maju, silakan. Begitu maju lagi mepiakan itu laut, belah itu laut. Tahu-tahu ada satu lagi raksasa yang besar sekali. Ini yang disebut dengan Gajendra Raksa. Jadi raksasa yang besar berupa gajah. Gajah itu dalam bahasa Sanskertanya astiti, pengetahuan doa. Jadi apapun kekuatan kamu, apapun strategi kamu, jangan lupa kamu memiliki sang guru reka, sang guru rupa kepina kepengupupira raganta menghidupi kamu. Jangan lupa doa tulus dari orang tua. Ini yang merupakan power yang luar biasa. Nah, itu harus kamu lakukan juga. Sehingga jangan sampai gagal di tengah jalan. Maka dari itu, karena kamu sudah menang berperang dengan aku, katanya Gajendra tadi, silahkan lanjutkan lagi. Masuk lagi belah lautnya itu. Begitu sampai di tengah lautan, ketemulah dengan wayang. Wayang itu adalah bayangan. Bayangan itu di sini timbul question. Who am I? Siapa sesungguhnya diri kita ini? Berbahagialah kita umat Hindu. Ada suatu stigma percayaan bahwa Sang Maha Kauya rela untuk memecahkan dirinya masuk ke dalam semua ciptaan-ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia masuk di dalamnya percikan-percikan Brahman. Maka dari itu
Jadikanlah diri kita ini sebagai nirwana. Karena kita sedang melakukan pesucian tadi, kita menjadi nirwana. Sehingga Brahman yang ada dalam diri kita menjadilah Narayana. Begitu. Nah, kemudian itulah sesungguhnya Sang Dewa Ruci Ragante Dwi. Elingang punika. Jadi kembali di situ, hai kamu Bimasena, jangan gangsaran tindak kuangang daya, yatnain apapun kegiatan kamu. Jangan begitu melihat kuning berkeleon itu belum tentu emas. Hati-hati. Ketika orang menyodorkan makanan, jangan begitu istilah energi buat kita. Belum tentu itu bisa racun yang diberikan kepada kamu yang terjadi pada dirimu sekarang. Ini sama halnya kamu disuruh tiada di dalam dunia ini. Karena sebenarnya kamu tidak bisa berenang, tidak ada alat. Masuk ke tengah segara itu jelas di sini akan pengindra jala yang ada pada dirimu. Maka dari itu, ambillah segenggam air ini, ada cupu manik, bawa kemudian sebagai cihna untuk kamu sudah berhasil. Tetapi elingan, jangan langsung kembali kepada perguruan. Dekati dulu saudaramu untuk menyambut kedatangan keberhasilanmu. Maka dari itu perlu Bimasena ketahui. Ingat, kalau seseorang itu hanya bisa menyalahkan orang lain, sesungguhnya orang itu belum belajar. Nah, ketika sudah bisa mengintrospeksi, bisa melihat dirinya sendiri, bagaimana mungkin saja kesalahan itu berasal dirinya, maka itu orang sedang belajar. Ketika mereka sudah mampu melihat, berkata jujur, Sang Satyawadi, Sang Apta, Sang Patirtaningrat, Sang Penadahan Upadesa, itulah orang yang sudah belajar. Jadi, lakukanlah pendekatan-pendekatan kepada orang-orang seperti itu, karena dia selalu berkata jujur, selalu melaksanakan contoh-contoh yang baik, selalu membuat kedamaian masyarakat dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Itu yang kamu perlu dekati. Jangan sampai, artinya di sini secara iraga pitik ngejohin ketungan, seperti anak ayam menjauhkan diri dari sumber rezeki. Selalulah dekat seperti itu. Maka dari itu, elingan, koordinasi harus berjalan dengan baik. Doa orang tua harus kita lakukan, minta ketulusan hati orang tua, dan jangan lupa miliki pengetahuan. Keuruhan luwir senjata, nedadi prabotan sai, keangin ngeruruh hamerta, sehenun ceninge murip. Inggih, selanturipun selanjutnya sebentar lagi kita merayakan Isakewarsa, ngiring lakukan introspeksi sesuai dengan guidance yang ada. Semoga apa yang Empu sampaikan tadi betul-betul bermanfaat, walaupun hanya sebentar, tetapi mudah-mudahan ini memberikan satu makna yang panjang. Ngiring sinap antu parmosanti, semoga semua makhluk hidup damai di hati, damai di dunia, damai dalam kasih yang widi. Om Santi 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 Om.